Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah yang di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang ke-8 untuk ke-8 maksud Pak Fuad untuk materi pendidikan agama Islam SD kelas 3. Oke. Nah, beberapa minggu yang lalu atau tepatnya 1 minggu yang lalu, Pak Fuad sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafal surat Al-Kautsar beserta artinya. Kemudian dibentuk dalam video dan dikirim ke WA Pak Fuad. Alhamdulillah sudah banyak yang kirim. Pak Fuad ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengirim video pembelajarannya atau video hafalannya kepada Pak Fuad. Nah, anak-anak sekalian, tapi sebelumnya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kefahaman, kita diberikan karunia, kecerdasan, dan sekali lagi semoga kita tetap sehat walafiat. Itu yang paling penting. Kita doa bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran yang ke-8 kali ini tentang surat Al-Kautsar. Tapi sebelumnya, untuk memudahkan kalian dalam menghafal, kemudian juga untuk menjaga hafalan kalian, Pak Fuad punya triknya. Apa itu? Kita akan menghafal surat Al-Kautsar beserta artinya, tapi dengan gerakan. Saya yakin kalau suratnya kalian sudah hafal semua. Pak Fuad yakin itu, karena setiap hari mungkin dibaca ketika ngaji dan sebagainya, ketika sholat dan sebagainya. Tapi kalau artinya, nah, Pak Fuad punya cara yang mudah untuk menghafalkan artinya. Mau tahu? Kita coba. Lihat gerakan Pak Fuad semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Sekali lagi anak-anak, dilihat. Sungguh kami Allah maksudnya, telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Mudah kan? Yang kedua sekarang. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kita ulangi sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu Allah dan berkurbanlah. Mudah bukan? Ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Sekali lagi, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Mudah bukan kalau disertai dengan gerakannya? Kalian coba di rumah nanti. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Pak Fuad akan menerangkan tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya kan? Dari 30 juz. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Nah,
Sedangkan Al-Kautsar sendiri itu merupakan surat yang ke-108. Anak-anakku sekalian, surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Sehingga surat Al-Kautsar termasuk dalam golongan surat-surat Al-Makkiyah. Kita tahu semua bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika diangkat menjadi nabi pada usia 40, ada nabi itu berdiam di 2 kota. Pertama 10 tahun di Mekah, kemudian hijrah, dan 13 tahun di Madinah. Nah, ketika posisi nabi ini berada di Mekah, dan ketika nabi menerima wahyu dari Allah, maka wahyu-wahyu tersebut, ayat atau surat tersebut digolongkan menjadi surat Al-Makkiyah. Tetapi ketika nabi posisinya sedang di Madinah, maka dinamakan atau tergolong dalam ayat atau surat Al-Madaniyah. Paham sekarang perbedaan Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah? Al-Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah ketika nabi posisinya ada di kota Mekah. Tapi kalau Al-Madaniyah, posisi nabi berada di kota Madinah. Mudah kan? Makkiyah Mekah, Madaniyah Madinah. Oke. Nah, surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ada 3 ayat, kan sudah hafal semua. Nah, sekarang kandungannya ini apa sih Pak tentang surat Al-Kautsar? 1 ayat yang pertama, kandungan dari ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, Allah maksudnya, telah memberimu Muhammad. Maksudnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, apa itu? Memberi apa itu? Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sekali lagi, Al-Kautsar itu, nama Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama. Artinya apa Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad waktu itu, dan kita semua pada saat sekarang ini adalah nikmat yang sangat banyak. Bahkan kata Allah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia saja, itu tidak dapat dihitung. Kita mulai dari diri kita aja ya, contoh kecil aja. Apa itu? Rambut misalnya. Nah, lupa apakah rambut itu termasuk nikmat dulu? Iya. Nggak usah rambut. Kalau di rambut di kepala jelas kita pakai gaya, dipotong gaya apalah gitu biar modis dan sebagainya. Bulu hidung misalnya, loh itu juga nikmat untuk menyaring udara yang masuk ke hidung agar kotoran-kotoran, debu-debu itu nggak langsung masuk ke paru-paru kita, tapi tersaring di hidung kita, menjadi kotoran, menjadi upil, ya kan? Nah, itu salah satu nikmat Allah. Dan sangat banyak lagi nikmat-nikmat Allah, kalau kita hitung maka kita nggak akan dapat menghitungnya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan terlebih-lebih lagi, apa itu? Oleh Allah kita diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, hidayah kepada kita semua melalui risalah Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Nah, ketika Allah sudah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak kepada kita semua, maka apa kata Allah? Lanjut kepada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, fasholli, maka dirikanlah sholat. Ingat, fasholli artinya maka dirikanlah sholat. Sholat sehari semalam ada 5 rakaat. Apa salah? Ada 5 waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. 17 rakaat sehari semalam. Nanti ke pembelajaran-pembelajaran di akhir-akhir semester, kita akan belajar tentang gerakan, bacaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Tapi kita hari ini akan belajar tentang fasholli li rabbika wanharnya dulu. Perintah Allah setelah kita diberikan nikmat yang banyak, fasholli kata Allah, maka dirikanlah sholat, itu yang pertama.
Yang kedua apa setelah mendirikan sholat? Wanhar, dan berkurbanlah. Maka Bapak tadi seperti ini, seperti orang menyembelih. Nah, kita tahu bahwa ketika hari raya apa anak-anak? Benar, Idul Adha. Itu kita disunahkan untuk yang sudah punya rezeki, yang sudah mampu berkurban. Nah, itu merupakan perintah Allah. Ketika kita sudah diberikan nikmat yang banyak, fasolli, maka dirikanlah sholat, wanhar. Dan yang kedua adalah berkurbanlah. Pak, saya belum punya uang banyak, bagaimana cara berkurban? Gampang, sedekah termasuk berkurban, menolong orang lain termasuk berkurban itu juga. Jadi tidak hanya berkurban saat hari raya Idul Adha saja, tapi sehari-hari kita bisa berkurban kok, dengan infak, dengan sedekah, dengan menolong, memberi makan kepada orang fakir miskin, menolong anak-anak yatim piatu, itu juga termasuk kurban. Nah, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sungguh kata Allah, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus dari rahmat Allah. Ini artinya adalah dulu orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam, maka rahmatnya Allah akan diambil oleh Allah, akan diputus oleh Allah. Mereka tidak dapat kasih sayang Allah, mereka tidak dapat rahman rahimnya Allah. Nah, itulah anak-anak kandungan dari surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekali lagi kita ulangi ya, kita buat kesimpulan kecil. 1, Al-Kautsar itu terdiri dari berapa? 3 ayat. Surat yang keberapa dalam Al-Qur'an? 108. Kemudian diturunkan di mana? Di kota Mekah. Berarti tergolong dalam surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kandungannya apa? Surat Al-Kautsar itu, 1 adalah bahwa kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah dari Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Sedangkan kandungan yang terakhir atau kesimpulan yang terakhir dari surat Al-Kautsar adalah Allah akan memutus rahmatnya bagi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada saat atau pada kali ini tentang surat Al-Kautsar. Kita sudah belajar tadi tentang menghafalkan surat Al-Kautsar beserta artinya. Kita juga sudah tahu tentang kandungan surat-surat Al-Kautsar. Oke? Pak Fuad harap kalian bisa menyimak video ini, kemudian membuat ringkasannya. Membuat ringkasan kecil gitu biar kalian mudah untuk mengingat. Oke? Oke, anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, ingat tetap pakai ini ya ketika kemana saja kalian berada. Baik di rumah pakai masker, apalagi kalau keluar misalnya ada hal yang penting yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa pakai masker, karena masker ini juga melindungi kita, juga melindungi orang lain gitu ya. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan, semangat beribadah di rumah, dan semoga kita cepat kembali ke sekolah, bertemu bersama-sama lagi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.